Aku tidak mengerti lagi apa yang harus kukatakan. Aku tidak tahu anak-anakku. Aku sudah sangat lama menunggu ini. Apakah aku harus mendatangkan murkaku agar mereka berbalik kepadaku? Hatiku hancur. Hatiku hancur melihat manusia. Mereka
shikata ya sini. Kami nakuran aku ya sinataran kaya Kusakata kaka sakata ya sakarima ya shiriba. Bina kuri sikata tanah tiran kaya Abata sika utalita yusukuri mata gamaka sika machakari mata isi. Utari mata kari baba sakari maya sakari baba shikala basi. Utakata mata kama shakari baba sikari basi ya sikali mata kasi. Bawalah anak-anakmu, bawalah semuanya datang kepadaku. Aku merindukan setiap keluarga datang menyembahku. Aku merindukan mereka datang memujiku. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kukatakan kepada kalian. Semua telah digenapi, semua akan binasa. Semua akan hancur. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kukatakan. Mereka bebal. Mereka tidak mau mendengar. Akulah Allah yang harus disembah. Mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli kepadamu Tuhan. Mereka sibuk akan dunia ini Tuhan. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Kami rindu banyak anakmu Tuhan yang sudah jauh daripadamu. Aku sangat mengasihi mereka. Bahkan yang sudah menyakitiku, yang sudah menduakanku dan melepaskanku, aku ingin mereka kembali. Waktuku sudah akan tertutup. Aku tak henti-hentinya memberitahukan ini kepada kalian. Firmanku akan selesai, perkataanku akan diangkat, kemuliaanku akan diangkat. Bacalah firmanku selalu. Firmanku itu adalah terang dalam hidupmu.
Jumlah kalian sangat sedikit. Kalian lebih memilih dunia. Kalian lebih memilih kebinasaan. Aku tidak sanggup berkata-kata tentang masa itu. Hatiku sangat hancur. Hatiku sangat hancur lihat anak-anakku disiksa di saat itu. Masa yang sangat suram. Aku menyuruh malaikatku untuk mengangkat kalian, tapi sudah terlambat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa bagi yang tertinggal. Aku tidak bisa menolong mereka yang tertinggal. Mereka akan masuk dalam masa antikris. Iblis sedang bekerja saat ini. Iblis sedang bekerja. Dia bekerja dengan giat untuk menghancurkan anak-anakmu. Kalian harus bertekun. Kalian harus membaca firman-Ku. Kalian harus berdoa setiap saat agar kalian tidak tertinggal. Aku tidak sanggup anak-anakku memberitahukan kepada kalian saat masa itu datang. Mereka berlari mencari perlindungan. Mereka memohon belas kasihanku. Aku hanya melihat mereka dari sorga bersama anak-anak yang telah kuangkat. Mereka menyaksikan mereka yang tertinggal memohon, Tuhan tolong aku, aku terlambat. Aku tidak bersungguh-sungguh saat aku hidup di dunia. Ampuni aku Tuhan. Aku tidak mau masuk di masa antikris. Aku tidak mampu Tuhan. Mereka mengejarku. Aku seperti binatang yang akan diburu. Mereka menyiksaku siang dan malam Tuhan. Angkat aku Tuhan. Angkatlah aku bersama mereka yang sudah terangkat. Aku tidak tahan Tuhan. Mereka memaksaku menyembah berhala. Mereka memaksaku menyangkal namamu. Aku tahu jika aku melakukannya, aku akan binasa. Aku mohon Tuhan, tolonglah aku. Aku telah berdosa di hadapan-Mu. Aku takut Tuhan, aku takut. Itulah mereka yang berteriak kepadaku saat masa antikris. Itulah mereka yang memohon kepadaku saat mata antikris. Tetapi semua sudah terlambat. Mereka datang ke gereja. Mereka mencari firman-Ku. Tetapi firman-Ku telah diangkat. Firman-Ku masih ada, tapi sudah tidak berkuasa lagi. Mereka memohon kepadaku, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mereka bersembunyi agar mereka tidak ditemukan antikris. Tetapi mereka akan ditemukan. Mereka mengalami penderitaan yang sangat hebat. Oh Tuhan, aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup. Aku harus memberitahukannya kepada kalian. Aku tidak menjamin. Aku tidak menjamin keluarga semua diangkat. Itu urusan kalian masing-masing. Kalian lahir sendiri, kalian mati sendiri. Kalian berbuat dosa, itu urusan kalian masing-masing. Orang tua kalian, saudara kalian tidak bisa menolong. Hanya aku yang bisa menolong. Waktu inilah saatnya kalian bersungguh-sungguh di hadapanku. Waktu itu sangat mengerikan anak-anakku. Aku sangat hancur melihat anak-anakku dipaksa untuk menyembah berhala. Mereka adalah anak-anakku yang sudah percaya kepadaku, tetapi tidak mau bersungguh-sungguh di hadapanku. Mereka
siang dan malam. Dari malam masih menjaga dari datang. Aku tidak tahan melihat semua itu. Bersungguh-sungguhlah datang kepadaku. Itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Aku tidak kuat berkata-kata. Aku tidak sanggup menceritakannya kepada kalian. Sangat mengerikan. Aku tahu. Aku telah melihatnya. Bahkan mereka yang berkata, imanku teguh di dalammu, imanku kuat. Saat masa Antikris datang, mereka tidak kuat menahannya. Banyak yang meninggalkanku dan tidak mau bertahan. Banyak yang menerima tanda Antikris itu agar mereka tidak tersiksa. Tetapi setelah masa itu kekekalan akan terjadi. Setelah masa itu berakhir, kehidupan kekal yang menanti mereka. Lautan apiku telah tersedia bagi iblis, bagi setan. Mereka menyeret anak-anakku agar mereka masuk dalam lautan api itu. Mereka adalah malaikat yang memberontak selama hidup bersamaku di sorga. Mereka menentang aku, Tuhan Allah yang hidup. Mereka menentang aku di saat mereka hidup di sorga. Malaikat-malaikat itu kucampakkan di dalam gua-gua. Malaikat-malaikat yang memberontak itu kucampakkan ke dalam api. Itu hukuman bagi mereka. Tetapi anak-anakku tidak boleh masuk di dalam situ. Anak-anakku, aku merindukan kalian masuk dalam kerajaan sorgaku. Aku tidak ingin kalian terseret. Aku tidak ingin kalian terbujuk oleh malaikat-malaikat yang telah jatuh, yang telah hancur. Aku tidak memberi pengampunan kepada malaikat-malaikat itu sebab mereka sudah mengecap kasih karunia-Ku. Mereka telah mengalami tinggal di sorga bersamaku. Mereka tahu kebenaran. Mereka tahu akulah Tuhan Allah yang harus sembah. Tetapi malaikat-malaikat itu bersatu dengan Lucifer untuk memberontak aku. Lucifer itu membawa sepertiga malaikat-malaikatku. Mereka menghancurkan anak-anakku. Mereka ingin anak-anakku binasa. Iblis setan itu tidak terima aku campakkan ke dalam dunia ini. Mereka telah kutolak dan tidak ada pengampunan bagi malaikat-malaikat itu. Tetapi kalian adalah anak-anak manusia, derajat kalian lebih tinggi dari malaikat-malaikat itu. Kasihku lebih besar kepada kalian daripada malaikat-malaikat itu. Aku tidak ingin kalian hancur binasa. Malaikat-malaikat itu tidak terima aku mengusir mereka dalam kerajaan surgaku. Malaikat-malaikat itu menyeret anak-anakku agar binasa sebab mereka tidak bisa menyakitiku karena akulah Tuhan. Tapi aku tidak ingin anak-anakku hancur. Aku tidak tahu harus berbuat bagaimana. Aku tidak tahu harus berbuat bagaimana agar mereka tidak binasa. Dunia ini menjanjikan kekayaan. Dunia ini menjanjikan hal-hal fana. Tetapi semuanya berujung pada kebinasaan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Aku tidak bisa memaksa kalian untuk menyembahku. Aku tidak bisa. Sebab kalian memberi kebebasan, itu adalah perjanjianku dengan Tuhan. Aku memberi kebebasan kepada manusia untuk berbuat apapun yang mereka mau. Aku tidak bisa menolong semua manusia, tidak bisa. Perjanjianku tidak bisa dibatalkan. Aku sedih. Aku sangat sedih. Anak-anakku dihancurkan. Aku sangat sedih. Aku menciptakan kalian serupa dengan gambaran
Jangan kalian bungkamkan mulut kalian, sebab kalian telah menerima pesanku. Kalian akan mendapat mimpi dan penglihatan daripadaku. Saksikanlah apa yang kalian lihat itu kepada semua orang. Mereka akan menyebut kalian gila. Mereka akan menyebut kalian tidak waras. Mereka akan menghina kalian, mencaci maki kalian. Aku tahu. Aku tahu itu akan mengalami. Kalian akan mengalami hal itu. Bahkan banyak yang menjauh daripada kalian. Kalau kalian menceritakan mimpi dan penglihatan yang kuberikan. Tapi itulah cara agar mereka mau mendengarkan aku. Aku tidak mungkin datang ke dunia ini untuk memberitahu mereka akulah Yesus. Kalau aku datang, dunia ini akan berakhir. Bahkan saat mereka aku datangkan, saat aku datang ke dunia ini pada masa 2000 tahun yang lalu, mereka tidak percaya. Mereka melihat wujudku sebagai manusia, tetapi mereka tidak percaya. Bahkan mereka menyalibkanku di kayu salib. Mereka yang telah kusembuhkan, mereka yang telah menerima mujizat saat itu ya, saat masa itu, mereka menyalibkan aku. Tidak ada mereka yang mengakui aku. Padahal saat mereka memohon, Tuhan tolonglah aku sakit, mataku sakit, tolong buat aku melihat. Kakiku lumpuh Tuhan, aku tidak bisa berjalan. Aku memberikan mujizat demi mujizat saat mereka ada bersama aku di dunia ini, tetapi mereka bangsa Israel itu tidak mau percaya. Bangsa Israel itu tegak tengkuk. Mereka adalah anak-anak kerajaan Tuhan. Mereka adalah anak-anak perjanjian, tetapi mereka tegak tengkuk. Mereka menghina aku. Padahal mereka menantikan nubuatan nabi-nabi yang telah bersaksi akan kedatangan Mesias. Aku telah datang saat itu. Tetapi mereka menginginkan Tuhan yang turun dari sorga. Apakah kalian manusia menyuruh-nyuruh aku? Terserah aku. Aku mau turun sebagai apapun, itu terserah aku. Kalian itu manusia, tidak berhak mengatur aku. Aku telah berkorban demi mereka di kayu salib, tetapi bangsa Israel itu menolak aku, Allah yang hidup. Saat ini mereka sedang menunggu kedatangan Tuhan. Mereka menunggu Mesias yang datang. Itu sudah terjadi. Itu sudah lewat. Mereka saat ini menunggu Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Itu sudah terlambat. Saat aku datang, waktunya aku menghukum. Jangan kalian seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Mereka melihat mujizatku, mereka melihat kasih karuniaku, tapi mereka tidak percaya. Bahkan di saat aku di kayu salib, mereka melihat aku dan menertawakan aku. Yesus itu yang di kayu salib tidak bisa menolong dirinya sendiri. Yesus itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Katanya dia Tuhan, tetapi Yesus itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Mereka seperti itu pada saat itu. Mereka tertawa. Aku melihat mereka. Mereka berkata Yesus tidak bisa menolong dirinya sendiri. Mereka bilang, bukankah dia Tuhan? Bukankah dia Yesus yang mengaku sebagai Mesias? Kenapa dia disalib? Kenapa dia mati? Kenapa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri? Dia bisa mengadakan
adalah masa penghakiman. Bangsa Israel saat ini sedang membangun sebuah bait suci. Bangsa Israel saat ini sedang membangun bait suci. Mereka menantikan juru selamat. Tetapi nanti yang akan memimpin mereka di saat itu adalah antikris itu sendiri. Mereka memujinya, mereka menyembahnya, mereka bersorak-sorai kepadanya. Tapi itu bukan aku. Mereka tidak sadar. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aku sudah berkhotbah lebih dahulu kepada nenek-nenek moyang mereka, tapi mereka menolak Yesus. Mereka hanya menganggap Yesus itu adalah nabi, bukan Tuhan. Orang Israel saat ini menganggap Yesus itu adalah nabi. Hanya sedikit, sangat sedikit orang Israel yang percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka menantikan kedatangan Mesias. Mesias itu sudah datang dari dahulu. Mereka akan melihat anak manusia yang disalib. Bahkan nenek-nenek moyang mereka juga akan melihat Yesus yang disalib akan turun ke dunia. Aku akan menghakimi dunia ini sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka yang tidak percaya kepada aku akan kusingkirkan ke dalam api neraka. Aku tidak menyayangkan anak-anak Israel itu, anak-anak perjanjianku. Aku tidak menyayangkan mereka, apalagi kalian yang bukan anak kerajaanku. Tetapi karena mereka menolak aku memberikan kemurahanku kepada seluruh bumi. Sebab anak-anak kerajaan itu menolak aku, Tuhan Allahnya sendiri. Sedangkan anak-anak yang bukan anak-anak dari kerajaan itu mau menerimaku. Mau menerimaku dengan sepenuh hati. Kalian tahu, aku banyak menyampaikan kepada anak-anak Tuhan yang belum percaya. Anak-anak Tuhan yang belum percaya, yang saat ini berdoa, yang menanyakan siapa Yesus. Aku akan datang kepada mereka yang menanyakan aku di luar aku. Aku akan datang sendiri kepada mereka. Mereka akan melihat Yesus Tuhan, dan mereka akan percaya kepada aku. Agama-agama seberang sana akan percaya kepadaku. Dan mereka sangat bertekun saat mereka melihat Yesus. Mereka tidak peduli akan hidup mereka. Mereka menyampaikan firman-Ku. Mereka menyampaikan kabar-Ku. Mereka tidak peduli akan hidup mereka, akan harta yang mereka miliki. Sebab mereka telah melihat Tuhan Yesus. Yesus yang mereka nantikan itu akan datang kepada mereka masing-masing. Dan aku akan memakai mereka. Agama-agama seberang. Mereka akan bersaksi demi namaku. Sebab mereka mau menyampaikan apa yang harus mereka sampaikan. Anak-anakku yang sudah lama bersamaku, mereka hanya suam-suamku. Mereka hanya berdiam diri. Mereka tidak mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi anak-anak yang di luar daripada kalian, hati mereka sangat menggebu-gebu. Cinta mereka itu sangat mula-mula. Mereka mau menyampaikan firman Tuhan. Mereka tidak takut. Sebab mereka telah melihat
Mereka tidak mau menjadi saksi. Mereka tidak peduli kepada yang lain. Mereka tidak peduli kepada sesamanya. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak mau bersaksi demi namaku kepada orang-orang di luar sana. Bukan hanya kepada jemaat Tuhan saja, tetapi saksikanlah kepada mereka yang belum percaya. Karena mereka belum mengenal Yesus. Apapun yang mereka tanggapan dari mereka itu terserah mereka. Yang penting kalian harus menyampaikan kepada mereka, jadilah saksiku yang taat. Turunilah kataku. Apa susahnya sih? Apa susahnya sih menyampaikan firmanku? Kalian hidup di dalam zaman modern. Kalian tidak seperti murid-muridku zaman dahulu yang harus datang ke kota ini untuk menyampaikan firmanku. Mereka bersaksi demi namaku, bahkan mereka dilempari batu pada zaman itu. Kalian hidup di zaman modern. Apa susahnya menyampaikan firmanku? Kalian punya handphone, kalian bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalian bisa menyampaikan firman Tuhan dalam media apapun. Apakah itu sulit? Itu sangat mudah. Kalian tidak hidup di zaman dulu. Aku yang menciptakan internet. Aku menciptakan itu agar semua mendengarkan firman-Ku. Aku menciptakan itu agar semua mendengar tentang kabar keselamatan. Tetapi iblis memakainya untuk menghancurkan mereka di dalam dosa. Mereka melihat hal-hal pornografi yang sangat menjijikan di mataku. Mereka menjadi hamba berhala handphone. Padahal internet itu kuciptakan untuk menyampaikan firman-Ku, agar kalian tidak repot-repot datang ke kota ini menyampaikan firman-Ku. Seluruh dunia ini memiliki handphone, aku tahu. Kenapa sih kalian tidak mau bersaksi? Kenapa sih kalian tidak mau menulis tentang firman-Ku? Gunakanlah sosial media itu untuk menyampaikan firman-Ku. Urusan mereka mau baca atau tidak, tetapi tugas kalian menyampaikan. Aku memberi hikmat kepada kalian, aku memberi akal budi kepada kalian. Kalian tidak perlu bersusah-susah. Kalian tidak perlu bersusah-susah seperti murid-muridku dahulu. Mereka pergi menyampaikan firman-Ku dari pintu ke pintu. Bahkan mereka ditolak, mereka dilempar batu, dikejar, dipenjara, mereka disiksa, mereka dilarang menyampaikan tentang Yesus. Padahal mereka tahu Yesus itu adalah Tuhan yang disalib dan bangkit pada hari ketiga. Alih-alih Taurat itu membuat cerita agar mereka tidak percaya kepada Tuhan. Alih-alih Taurat itu membuat cerita agar tidak ada orang-orang yang percaya kebangkitan Yesus, mereka membalikan cerita fakta yang sebenarnya. Tetapi murid-muridku zaman itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah takut. Mereka tidak sayang akan hidupnya, akan nyawanya, sebab mereka tahu takkan lama lagi aku telah menyampaikan semuanya kepada Yohanes waktu itu. Aku telah menyampaikan kepada Yohanes, anakku, mereka menjarakannya di Pulau Patmos. Anakku Yohanes dipenjara di dalam Pulau Patmos. Tetapi aku menyampaikan wahyuku kepada dia. Kalian tidak tahu dia menderita, dia sendirian saat itu. Aku sangat hancur melihat dia di masa tuanya menderita. Tetapi aku memakainya untuk menuliskan apa yang harus kusampaikan. Wahyu
Kalian jangan berpikir Indonesia akan semakin baik. Akan datang krisis ekonomi yang besar-besaran. Akan datang kehancuran dunia. Penyakit sampar akan melanda negara ini. Sebab semua telah digenapi. Akan berlama-lama lagi dunia akan hancur. Kalian jangan berpikir hidup semakin tahun akan membaik. Tidak. Kedatanganku akan diawali dengan tanda-tanda yang sangat mengerikan. Bencana alam, segala musibah, segala penyakit akan menimpa anak manusia agar mereka bertobat. Sebab mereka telah kuperingatkan dengan lemah lembut, dengan baik, tetapi mereka tidak mau mendengar. Apakah mereka harus dipukul baru mereka mau bertobat? Apakah mereka harus menderita terlebih dahulu baru mau bertobat? Aku tidak mau. Tapi bagaimana caranya agar mereka mau percaya? Kedahsyatan yang hebat akan terjadi di akhir-akhir tahun ini. Tahun demi tahun akan ada kehancuran. Sebab kitab Wahyuku itu akan digenapi. Kalian tahu isi kitab Wahyu kan? Kalian tahu isi kitab Wahyu? Itu adalah malapetaka demi malapetaka. Malaikat Tuhan akan menuang cawan demi cawan murkaku kepada dunia ini. Kitab Wahyu itu sangat sakit, anak-anakku. Tapi itu harus digenapi. Sebab waktu Tuhan tidak lama lagi. Aku tidak lama lagi. Aku harus menggenapinya. Setelah itu semua terjadi, barulah aku datang. Ketika tula-tula itu dicurahkan, semua akan merasakannya. Tetapi anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh, yang mencari wajahku siang dan malam, akan kuluputkan. Segala penyakit sampar yang menimpa tidak akan menimpa mereka. Sebab mereka berseru kepadaku dan memohon perlindungan kepadaku. Kalau kalian tidak pernah berseru kepadaku, aku tidak akan melindungi kalian dari bencana alam, dari segala musibah, dari segala penyakit sampar. Kalian harus berdoa, berlutut, memohon perlindungan daripadaku. Akan mengcover kalian dengan darahku yang kudus. Sehingga malapetaka demi malapetaka yang terjadi tidak menimpa kalian. Aku tidak akan berlama-lama lagi, anak-anakku. Semua akan digenapi. Tahun demi tahun akan mengalami kehancuran. Krisis ekonomi yang sangat besar akan terjadi di dunia ini. Mereka akan bersatu untuk membuat kestabilan ekonomi. Tapi aku tahu maksud mereka. Sebab saat itu tiba, itu adalah masa antikris. Saat mereka bersatu, saat dunia ini bersatu, antikris itu akan muncul. Tetapi anak-anakku yang bersungguh-sungguh hidup, bersungguh-sungguh hidup di dalamku, menyembahku siang dan malam, mereka akan kufungsikan, mereka akan kuangkat terlebih dahulu agar tidak mengalami masa antikris itu. Tetapi kalian akan melihat tanda-tandanya itu. Kuatkanlah hati kalian, kuatkanlah iman kalian, berlutut dan berdoa memohon belas kasihanku dan perlindunganku. Aku akan meluputkan kalian dari segala bencana. Malaikat maut tidak berkuasa atas kalian. Sebab kalian telah di-cover oleh darahku yang kudus, darah Yesus Kristus Tuhan yang disalib. Lindungi kalian dari malapetaka yang akan menimpa
menimpa dunia ini. Aku sangat jijik melihat mereka. Mereka yang berhubungan sesama jenis itu sangat jijik di mataku. Mereka terus terang seperti Sodom dan Gomora. Mereka sangat menjijikkan di mataku. Mereka tidak malu akan dosa mereka. Mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Aku sangat muak melihat mereka. Sodom Gomora itu akan terjadi kembali. Mereka mencintai pasangan sesama jenis. Aku jijik, aku sangat jijik. Itu pekerjaan iblis, setan. Aku sangat benci, sangat menjijikkan bagiku perlakuan mereka. Mereka tidak malu di depan umum. Aku sangat jijik akan dosa-dosa mereka. Aku telah di kayu salib untuk menebus mereka, tapi mereka mencemarkan pengorbananku dengan perbuatan yang sangat menjijikkan. Bukan hanya itu saja, dosa-dosa apapun itu aku tidak berkenan. Aku ingin kalian bersungguh-sungguh. Aku ingin kalian taat sampai aku datang. Jangan lepaskan iman kalian kepadaku. Jangan lepaskan kepercayaan kalian kepadaku. Jangan sampai kalian terlambat. Kalian harus menyampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Pergunakanlah HP kalian untuk menyebarkan firman Tuhan. Sampaikanlah firman Tuhan melalui media apapun. Sampaikanlah semuanya. Aku memberikan hikmat kepada kalian untuk menyampaikan firman-Ku. Jangan menganggap diri kalian bodoh. Bukankah kepandaian hikmat itu daripadaku? Yesus akan menyertai kalian. Semuanya harus menyampaikan kabar berita ini. Semua yang telah mendengar pesanku ini harus menyampaikannya. Kalian harus menolong mereka yang akan binasa. Sebab kalian adalah anak-anak terangku yang kupakai untuk bersaksi demi namaku. Sebab aku tidak mungkin turun ke dunia ini. Sebab Allah penampi itu telah siap sedia. Aku akan memisahkan kambing domba itu. Jangan kalian bosan dan jemu mendengar pesanku ini. Aku memberkati persekutuan doa kalian yang sungguh-sungguh mencariku. Sebab waktuku tidak lama lagi. Aku akan selalu menyampaikan kepada kalian tentang akhir zaman. Jangan kalian berkata, aku bosan Tuhan dengan pesanmu itu mulu. Aku bosan Tuhan mendengar kabar itu terus. Jangan pernah kalian berkata seperti itu. Sebab waktuku tidak lama. Aku tidak akan berlama-lama lagi anak-anakku. Jangan kalian bosan mendengarkan perkataanku. Tidak semua orang ku sampaikan pesan ini. Tidak semua orang ku pakai untuk menyampaikan pesan ini.
memberikan karunia itu. Ada yang bisa mengusir setan, ada yang bisa menyembuhkan sakit penyakit. Pakailah karunia itu untuk memuliakan nama Tuhan. Janganlah meminta imbalan kepada mereka yang kalian doakan. Sebab aku telah memberinya dengan cuma-cuma kepada kalian. Aku hanya ingin jiwa-jiwa yang datang kepadaku. Aku tidak meminta apapun dari kalian. Aku hanya memakai mulut bibir kalian. Aku sendiri yang berkata-kata. Kalian tidak perlu takut atau pusing memikirkan apa yang harus kusampaikan, Tuhan. Aku akan menaruh sendiri perkataanku dalam lidah mulut kalian. Aku sendiri yang akan menyampaikannya kepada orang-orang yang harus kalian doakan. Aku tidak akan mempermalukan kalian. Aku tidak akan mempermalukan hidup kalian dan menyakiti kalian. Yang ku minta hanya kesediaan kalian. Yang menjadi alatku menyampaikan berita firman. Aku hanya ingin kalian mau bersedia melakukan yang kuperintahkan. Aku tidak mau anak-anakku mati binasa. Pergunakanlah anugerahku untuk memuliakan namaku, anak-anakku. Kalian kuberi penglihatan, kalian kuberi mimpi, kalian kuberi karunia. Jangan menyimpan itu untuk diri kalian sendiri. Sebab apabila kalian tidak menggunakannya, hukumku akan menghukum kalian. Kalian harus bersaksi menyampaikan pesanku melalui apapun itu. Aku akan memberkati kalian. Sebab aku tidak akan berlama-lama lagi, anak-anakku. Sebab malaikat dari sorga akan turun ke dunia ini. Mereka akan menghukum mereka yang tidak mau percaya. Aku tidak akan berlama-lama lagi, anak-anakku. Itulah pesanku kepada kalian. Aku tidak akan bosan-bosan menyampaikan tentang akhir zaman ini kepada kalian. Sebab kalian mau mencariku di dalam roh dan kebenaran. Aku memberkati persekutuan doa kalian. Kalian mau berdoa di dalam roh dan kebenaran. Kalian tidak membatasi waktu kalian untuk datang kepadaku. Aku melihat hati-hati yang haus dan lapar akan aku. Aku memberkati kalian. Aku memberkati persekutuan doa kalian. Sungguh-sungguhlah di hadapanku. Jagalah hidup kalian agar selalu kudus dan berkenan di hadapanku. Jangan berbuat dosa. Aku akan menegur kalian jika kalian berbuat dosa. Aku tidak akan segan-segan menghukum kalian kalau kalian tidak mau menuruti aku. Sebab kalian telah terlebih dahulu mendengarkan pesanku ini. Jangan mengulur waktumu. Lakukanlah sekarang. Jangan menunda-nundanya lagi. Aku ingin semuanya mendengarkan apa yang telah kusampaikan kepada kalian. Sampaikanlah itu kepada semua orang. Jangan takut, jangan khawatir. Jika mereka membencimu, itu urusanku. Bukankah aku yang memelihara hidup kalian? Kenapa kalian takut? Aku kan yang memelihara hidup kalian sampai saat ini. Bukan mereka, bukan omongan mereka. Aku yang memegang hidup kalian. Janganlah takut. Kalian bersamaku. Mengurapi
segera turun. Jangan sampai kalian terlambat menyampaikannya. Sebab waktu Tuhan sudah sangat dekat. Aku akan menggenapinya semuanya, akan kugenapi. Takkan berlama-lama lagi. Itulah yang menjadi pesanku kepada kalian. Bertekunlah selalu berdoa kepadaku. Ambillah waktu puasa. Ambillah waktu puasa untuk datang bersekutu kepada aku. Sebab aku akan memberitahukan kepada kalian rahasia-rahasia ilahi. Kalian akan mendapatkan mimpi dan penglihatan itu benar. Kalian harus bertekun, berdoa dan berpuasa. Sebab aku akan mengaruniakan kepada kalian apa yang harus kalian lihat dan sampaikan. Itulah yang akan kalian sampaikan. Mata kalian akan terbuka dan melihat apa yang akan terjadi. Aku akan memberikan penglihatan itu kepada kalian semua. Kalian akan melihatnya sendiri. Berdoa dan berpuasalah kepadaku, menyembahlah-Ku siang dan malam. Carilah aku selalu. Bacalah firman-Ku setiap hari. Bacalah firman-Ku setiap hari. Jangan engkau tidak membacanya dan membiarkan Alkitab-Ku. Kalian tidak mau membuka Alkitab-Ku. Bacalah itu. Jangan pernah bosan dan jemu. Meskipun kalian telah membacanya, bacalah terus menerus. Aku akan memberkati kalian. Firman-Ku adalah rema. Firman-Ku adalah kebenaran. Aku akan mencurahkan berkat-Ku atas kalian. Jangan kalian takut, jangan kalian getar. Aku berserta dengan kalian sampai masanya. Itulah yang pesanku kepada kalian. Itulah yang menjadi pesanku kepada kalian siang hari ini. Memberkati kalian sampai akhir zaman. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
aku sudah terheran-heran bagaimana kuasaku bekerja di dalam hidup kalian. Aku memberikan karunia kepada kalian yang luar biasa, tidak seperti karunia orang lain yang kuberikan. Gunakan itu dengan baik, melakukan apa yang aku perintahkan kepada kalian, karena setiap jiwa ini aku menaruh di dalam hidup kalian. Kalian harus pergi di saat aku katakan kalian pergi dan lakukan, maka kalian harus pergi, karena itu adalah waktuku, bukan waktu kalian. Saat aku menyuruh kalian pergi, urapanku ada atas kalian. Aku yang bekerja, bukan kalian yang bekerja, tapi aku yang bekerja. Aku yang menuntun, aku yang menyertai. Aku memakai kalian dengan kuasaku yang luar biasa. Saat kalian menumpang tangan pada orang sakit, maka mereka akan sembuh. Yang dikuasai oleh kuasa jahat akan terlepas saat itu juga. Bahkan kalau kalian memberkati, maka berkatku turun atas orang itu. Memakai kalian dengan dahsyat. Aku memakai kalian. Jangan kalian ragukan kuasaku di dalam kehidupan kalian. Aku memakai kalian. Aku tidak melihat latar belakang kalian, pendidikan kalian seperti apa. Aku tidak peduli. Bukankah aku memakai orang-orang bodoh menurut dunia ini?
kalian sendiri. Teruslah berserah kepada Tuhan. Percaya